Permisi Pak, di Ya. sini saya mau kontrol rutin. Nah di sini saya udah bawa nomor antrian, terus KTP, terus persyaratan yang lainnya untuk kontrol saya. Ini Pak. Bisa lihat ya Bu. Ya. Ini Ibu lewat BPJS ya Bu? Iya. Oh, kalau lewat BPJS Ibu boleh langsung duduk aja, tunggu dulu sebentar. Saya harus verifikasi ke pusat dulu. Soalnya caranya itu pakai manual ya Bu. Ya. Saya duduk aja dulu Bu. Masih. Mana ada sistem-sistem. Padahal malas aja gua. Bayar aja ngutang. Permisi Mas, Oh, saya ya? mau periksa nih di dokter spesialis saya. Saya gunain umum ya, jalur umum bukan asuransi. Boleh saya lihat dulu ya Bu. Ibu lewat pasien umum ya Bu. Untuk administrasinya juga sudah lunas. Jadi Ibu boleh langsung masuk aja ke dalam, dokter Ajeng sudah menunggu. Oke, makasih. Ya, makasih. Lah, udah dua tuh yang masuk. Perasaan aku duluan yang daftar. Pak, kenapa saya nggak dipanggil-panggil ya? Urutan saya itu mana, Pak? Kenapa saya nggak dipanggil-panggil? Saya ada lihat 3 pasien itu mendahului antrian saya. Tolong tunggu sebentar dulu ya Bu, mohon tunggu. Karena mungkin aplikasi Ibu itu masih ditumpukan yang paling bawah. Terus juga dokter Ajeng yang menentukan siapa duluan yang masuk. Lagi pula pasien umum itu bayarnya tuh langsung ke kami. Jadi klinik memang mendahulukan pasien yang umum. Jadi mohon tunggu dulu ya. Aduh, halo Jeng, kamu tahu nggak sih pelayanan di klinik ini cepet banget. Kalau kamu pakai umum sih, jangan BPJS, lama banget. Nah, ini aku udah mau. Ini kan bukan soal uang, ini soal antrian. Saya tuh lebih dulu antrian daripada ibu. Kenapa ibu nyelonong antrian saya? Masuk gitu aja. Bu, emang ibu ambil antrian apa? BPJS apa umum? BPJS kan? Jelas-jelas umum, makanya umum biar cepat. Semua ini harus ada duitnya ibu. Wah, BPJS. Astagfirullah. Atas nama Ibu dia, silakan masuk Bu. Akhirnya dipanggil juga nih. Dari tadi nggak dipanggil-panggil. Permisi dok. Iya, Ibu dia ya? Iya. Silakan duduk Bu. Keluhannya apa Bu? Ya seperti kemarin dok, tapi ini lebih menjalar ke itu tengkuk leher sama kaki. Apa perlu dicek lab lagi ya bu, dok? Oh iya. Itu mah biasa aja Bu, faktor usia kayak ibu-ibu ini emang sering kayak gitu. Ini saya kasih obat yang sama aja ya. Soalnya BPJS cuma mengcover pemeriksaan dasar untuk bulan ini. Kalau ibu mau cek lab lagi, ibu harus urus lagi. Emang ibu mau? Tapi dok, saya kan dengar dari pasien lain ya. Pasien lain itu langsung dicek lab hari ini juga. Kenapa saya enggak ya? Itu kenapa? Itu karena tadi pasien umum Bu, kan ibu BPJS. Kalau BPJS itu ada prosedurnya. Udah ini resepnya kasih aja ke farmasi. Ya udah deh dok, terima kasih ya. Iya. Mari. Oke. Ini sih mbak, ini resep saya. Tolong segera dibacanya, soalnya saya tuh udah nunggu dari tadi. Taruh di rak BPJS ya Bu, silakan ditunggu antriannya panjang. Iya baik. Iya. Oke baik, silakan ditunggu dulu ya Bu, silakan duduk. Atas nama Ibu Ataya. Dengan Ibu Ataya ya. Baik, di sini ada paracetamol ini Lah, diminum 3 kali. Ibu itu sehari. jualan lagi. Terus ini sebelum makan dan ini juga 3 kali sehari. Nanti bisa balik ke sini lagi buat kontrol ya Ibu. Oke. Iya, sama-sama. Mbak, obat saya mana ya mbak? Kenapa saya tuh selalu dibelakangin dari pendaftaran sampai obat? Saya tuh nggak dipanggil-panggil. Obat saya tuh mana? Ibu bisa sabar nggak? Stok obat BPJS itu beda ya Bu stoknya. Kita harus cari di kuning khusus asuransi. Sedangkan kalau obat umum itu ada di depan. Ibu harus sabar. Semua ada aturannya Bu. Jangan emosi dulu. Ya udahlah.
Gimana sih? Nggak cus. Mbak, obat saya tuh mana toh Mbak? Saya tuh udah nunggu dari tadi loh. Kok nggak dipanggil-panggil? Obat saya tuh mana? Saya tuh juga sakit loh Mbak. Kalian tuh sengaja ya bikin pasien BPJS seperti saya itu biar pindah ke umum. Bu, Ibu kalau tidak suka dengan pelayanan kami silahkan pindah ke klinik lain. Kami sudah sesuai prosedur ya Bu bekerjanya. Ada apa lagi sih? Ini Pak Ardia dari tadi dia marah-marah terus. Ibu dia dari awal saya lihat itu pendaftaran sampai pengambilan obat tuh marah-marah. Ibu maunya apa? Nanti kalau atasan kita lihat, kita bisa dimarahin semuanya, Ibu. Udah deh ya. Loh, ada apa ini? Saya penanggung jawab di klinik ini. Loh, Ibu ini siapa ya? Saya penanggung jawab di klinik ini. Wah, kebetulan Bu, saya tuh dari tadi dibelakangin terus antreannya, mulai dari pendaftaran sampai ke resepsionis obat. Itu saya tuh selalu dibelakangin. Itu kenapa ya Bu? Apa pasien BPJS selalu diginiin ya? Ardia, benar Ibu Diah ini antrian nomor 1. Benar, Bu. Tapi Ibu dia ini tuh sistemnya BPJS. Jangan cari alasan. Kalian itu mementingkan kepentingan komersial di atas etika medis. Arika, kenapa obat Ibu Diah tidak kamu serahkan? Bohong, saya tahu stok obat di sini tuh cukup banyak. Kenapa kamu tidak menyerahkan obat kepada Ibu Diah? Sekarang ambilkan obat itu sekarang. Baik Bu, saya ambilkan. Baik Ibu Dia, ini untuk obatnya Bu. Iya. Mohon maaf ya Bu. Terima kasih Mbak. Nih, sama-sama. Untuk Ibu Diah, saya secara pribadi mohon maaf sekali. Ini kegagalan dari sistem kami. Seluruh tambahan biaya di sini saya akan gratiskan. Itu bentuk tanggung jawab dari kami. Itu dong Bu, dari tadi. Ya semoga nggak ada pasien BPJS lain yang kayak saya ya di klinik ini. Misi. Untuk kalian berdua, klinik ini kan berdiri untuk melayani pasien di masyarakat. Kenapa kalian berbuat seperti itu? Jika kalian berdua mengulangi kesalahan itu lagi, saya tidak akan segan-segan untuk memberikan kalian surat peringatan dan akan saya berikan sanksi. Kalian paham? Paham Bu. Baik, silakan kembali ke tugas kalian masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Bu. Pesan moral dari cerita tersebut adalah bahwa pelayanan kesehatan harus didasarkan pada etika medis dan nilai kemanusiaan yang adil, bukan pada status sosial atau jenis pembayaran. Setiap petugas kesehatan wajib memberikan hak yang sama kepada seluruh pasien tanpa diskriminasi, karena keselamatan dan waktu setiap pasien sama berharganya. Selain itu, pemimpin memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi stafnya agar tidak mendahulukan kepentingan komersial di atas keadilan bagi masyarakat. Terima kasih.